depan lokasi juga ini terlihat belum ada pantauan lalu lintas yang begitu ramai ataupun macet. Dan kita lihat juga belum ada kawat berduri maupun mobil water cannon yang parkir di depan pintu utama gedung DPR RI. Lalu juga arus lalu lintas dari arah Senayan ke Selipi, Jakarta Barat maupun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Dan dari sini saat ini kita bisa melihat para awak media sudah mulai memenuhi kawasan gedung MPR DPR RI. Dan kita ketahui juga semula demo bakal digelar di dekat Istana Merdeka, namun kini lokasi berubah menjadi ke depan gedung DPR MPR RI. Dan kita bisa lihat arus lalu lintas di sini masih terpantau ramai lancar. Penjagaan dari aparat keamanan juga belum ada. Dan saat ini juga masih terlihat dipenuhi oleh para awak media. Mungkin nanti ketika siang menjelang sore hari baru aksi demonstrasi akan dimulai. Tapi kita bisa lihat juga terpantau di depan gedung MPR DPR RI ini ada 2 pamdal dan 1 mobil dinas perhubungan DKI Jakarta. Saat ini masih dipenuhi oleh para awak media. Bisa kita lihat masih terpantau ramai lancar. Semula mahasiswa memang akan aliansi BEM ini. Sebab musababnya. Itu jelas dasar syariat, penegak hukum dan lain-lain. Nah, kita FPB ini sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan penegak hukum. Udah Metro Jaya demonstrasi selain demonstrasi diikuti oleh para mahasiswa dan buruh, demonstrasi juga akan diikuti oleh sejumlah elemen massa lain seperti ini yang saat ini sudah datang hampir sekitaran ada 50 massa yang mengaku dari FPPI. Mereka menggunakan atribut seperti tentara seperti itu. FPPI sendiri merupakan forum mahasiswa Indonesia. Ayo, doain dulu. Namun saat ini situasi jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan sendiri masih dibuka dan masih lancar. Meski begitu ini saya berdiri di atas jalur busway yang sudah tidak ada busway terlihat melintas di jalan ini. Kemudian juga tadi di Jalan Medan Merdeka Barat juga jalannya masih dibuka. Tadi juga sejumlah aparat kepolisian men-sweeping anak-anak yang diduga tidak masuk dalam masa aksi unjuk rasa. Depan Monas ini di arah balkon.
Sekian laporan saya dari Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Terima kasih. Baiklah, selamat pagi pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Aksi mahasiswa di Cianjur ya, pada hari ini Senin 11 April 2022 melakukan long march dari kampus Universitas menuju kawasan gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu. Jadi kompak memakai jaket kuning ya, jaket kuning dari menuju gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu. Nah, di ujungnya ada mobil patroli mengawal. Nah, di ujung sana sudah ada dari STAI ya, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang akan bergabung ya dari kampus melakukan long march kembali ya ke gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu. Jadi masih bergerak long march pemirsa pada pukul 10 dari kampus turun jalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Sementara arus kendaraan dilakukan rekayasa mulai warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang hari ini datang ke DPR RI untuk menyampaikan beberapa situasi perkembangan Indonesia, yang dimana hari ini rakyat Indonesia dihadapkan dengan berbagai kebijakan khianat yang dilakukan oleh pemerintahan pusat di bawah pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang pada hari ini juga ada di depan DPR RI untuk melakukan peliputan bahwasanya hari ini dimulailah kemarahan kaum buruh, kemarahan mahasiswa, dan kemarahan kaum tani yang ada di pedesaan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat, di mana baru saja tanggal 1 April pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax. Demikianlah juga akan dilanjutkan dengan kenaikan yang lainnya. Harga Pertalite, harga LPG 3 kg juga akan direncanakan akan dinaikkan. Ketiga, 1 April kemarin pemerintah melalui Sri Mulyani juga telah menaikkan PPN sebesar 11%, yang mana kemudian semua kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui menteri-menterinya secara nyata semakin memiskinkan rakyat Indonesia. Ibu-ibu, kaum buruh, kaum tani di perkotaan, di pedesaan, dan kaum buruh di perkotaan rela berdesak-desakan, rela tidak menjajankan anaknya untuk membeli yang namanya minyak goreng, kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kedatangan kami dari Serikat Buruh, Gabungan Serikat Buruh Indonesia ingin
mengingatkan kepada pemerintahan pusat, ingin menyampaikan apa yang kami rasakan sebagai kaum buruh dan mewakili kaum tani di pedesaan, bahwa tidak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi yang tidak mendapatkan tentangan oleh kita semua kawan-kawan. Jokowi MA, Merdeka Amerika, Jokowi MA, rezim anti rakyat, anti demokrasi. Kawan-kawan sekalian, alasan klasik yang disampaikan oleh pemerintah beralasan kenaikan harga bahan bakar minyak karena alasan tingginya harga minyak dunia. Kita sudah tidak sudi lagi dengan alasan-alasan demikian. Kita sebagai bangsa Indonesia hidup berdiri di negeri yang kaya raya atas sumber daya alam, harus mengalami kelangkaan bahan bakar minyak, bahkan harus impor. Tapi di depan mata kita banyak perusahaan-perusahaan asing milik kapitalis monopoli yang mencapai, yang terus mengeruk dan menghisap minyak bumi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Rakyat Indonesia juga tidak sudi dipaksa untuk tidak mendapatkan minyak goreng dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah. Di tengah bangsa kita, negara kita mempunyai tanah atau perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Itulah yang menjadikan latar belakang kami hadir di sini mewakili kawan-kawan buruh, bahwa aksi yang kita awali di depan DPR ini adalah aksi untuk memberikan spirit atau semangat kepada kawan-kawan buruh, terutama organisasi-organisasi buruh yang ada di bawah naungan GSPI, untuk melancarkan penolakan di berbagai daerah. Oleh sebab itu, saya hari ini, nama saya Sujak Supriyadi, korlap aksi pada hari ini membuka aksi kita dengan yel-yel imperialisme, feodalisme, kapitalis birokrat, Jokowi MA, Merdeka Amerika, Jokowi MA, rezim anti rakyat, anti demokrasi. land reform, Tanah untuk rakyat, tanah untuk, rakyat, tanah untuk. rakyat. Terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya untuk membuka acara kita, saya panggil perwakilan dari kawan-kawan GSBI Kota Tangerang. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Dayani. Saya Ketua Serikat Buruh. Baiklah, selamat pagi pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Aksi mahasiswa di Cianjur ya, pada hari ini Senin 11 April 2022 melakukan ormas dari kampus Universitas menuju kawasan gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu. Jadi kompak memakai jaket kuning ya, jaket sarung kuning dari menuju gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu. Nah, di ujungnya ada mobil patroli
mengawal. Nah, di ujung sana sudah ada dari STAI ya, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang akan bergabung ya dari kampus melakukan long march kembali ya ke gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Jadi masih bergerak long march pemirsa pada pukul 10 dari kampus-kampus turun jalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Sementara arus kendaraan dilakukan rekayasa mulai sejak tadi long march. Jadi jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh ditutup sementara, diarahkan ke jalan Cipanas ya, belok. Jadi polisi sudah mulai menutup. Karena ada long march. Mulai menutup jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Nanti kita perhatikan bahwa polisi mulai menutup jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh sementara karena ada long march ya. Ada long march dari mahasiswa yang menuju gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Lihat di ujung sana masih terlihat ujung long march dan polisi mulai menutup. Di sini di depan City Mall ya, pada pagi hari ini pemirsa jalan ditutup dan terlihat kepadatan arus lalu lintas pertemuan dari Jalan Insinyur Haji Juanda dan Jalan Dr. Muwardi ya, yang tadi sempat menjadi trek jalur long march. Berujung kepadatan pemirsa pada pagi menjelang siang hari ini Selasa 11 April 2022. Jadi ada TNI dan Polri yang menutup sementara jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh menuju kantor DPRD Cianjur ya, ditutup. Kendaraan dialihkan ke arah Cipanas ini semuanya. Pengalihan arus dialihkan ke Cipanas. Ini terjadi kepadatan kendaraan ya. Tadi kepadatan kendaraan pada Nah, kita lihat ini ada yang maksa-maksa masuk, mungkin karena rumahnya di sebelah sana ya. Ini terpaksa dibelokkan dulu, ditutup dulu oleh pihak kepolisian ya. Ini persis depan City Mall, Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Jadi kepadatan kendaraan harus ditutup sementara karena ada aksi long march dari mahasiswa ya. Aksi long march mahasiswa. Jadi ya seperti inilah Jalan Pangeran Hidayatullah pada pagi menjelang siang hari ini terpantau padat pemirsa, terutama di Jalan Dr. Muwardi terlihat karena ada penutupan arus dan hari Senin ya, hari Senin ini 11 April 2022. Tadi sekitar pukul 10 kurang ya pemirsa, jadi jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini ditutup sementara. Nah, ada aksi long march mahasiswa ya. Nah, kan City Mall persis atau kendaraan padat ya, kendaraan padat. Nah, ini ada yang maksa-maksa berikan himbauan karena ada aksi ya.
laporan sementara dari Cianjur ya. Pada pagi hari ini mahasiswa sudah bergerak dari kampus, beberapa kampus, karena berjalan kaki long march, jadi terjadi kepadatan arus kendaraan ya, karena ada penutupan jalur ya, beberapa titik yang menuju ke arah gedung DPRD. Nah ini dari arah Sukabumi juga mulai padat nih pemirsa. Dari arah Sukabumi juga sudah mulai terlihat padat. Demikianlah pantauan sementara arus lalu lintas dari Bundaran Tugu Lampu Ketur ya. Dari ini Senin 11 April 2022. Aksi mahasiswa menimbulkan kepadatan lalu lintas, aksi long march pada pagi hari ini di sekitar Bundaran Tugu Lampu Gentur pemirsa. Lagi menjelang siang ya. Baiklah pemirsa, dari Kabupaten Cianjur laporan sementara reporter ini melaporkan kita bergerak menuju gedung DPRD Cianjur, tempat di mana akan dilakukan aksi unjuk rasa damai ya pada hari ini oleh rekan-rekan mahasiswa di Cianjur. Inilah suasana di sekitar kawasan Patung Kuda, di mana di depan Monas beberapa pelajar dibawa atau diamankan oleh pihak kepolisian. Ada dua ini. Woi. Ketinggalan dua. Udah. SMA. Berdasarkan informasi, siswa yang diamankan merupakan pelajar dari SMA Kota Bumi, dari Kota Bumi Tangerang. Namun sejauh ini tim tribunjakarta.com belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, di mana memang tadi sebelumnya juga ada beberapa pelajar yang sempat diamankan di depan IRT Monas. Kemudian tadi beberapa saat lalu juga ada sejumlah pelajar yang diamankan kemudian dibawa masuk ke dalam kawasan Monas. Bagi Tribuners yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa beberapa saat lalu Anda dapat menyaksikan bahwa ada sejumlah pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian, di mana beberapa pelajar diantaranya mengaku berasal dari SMA Kota Bumi Tangerang, dan beberapa lainnya belum diketahui karena informasi yang didapat belum up to date dari pihak kepolisian. Adapun tadi sejumlah pelajar lainnya telah diamankan lebih dulu oleh pihak kepolisian di depan IRT Monas atau di kawasan IRT Monas. Hingga saat ini suasana di kawasan Patung Kuda maupun di sekitar Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan masih tampak banyak petugas gabungan, terutama dari pihak kepolisian dan pihak TNI yang melakukan penjagaan, di mana mereka akan siap menciduk seperti itu para pelajar yang turut andil dalam aksi demo, karena sebelumnya demo direncanakan bakal dilakukan di kawasan Patung Kuda, kemudian menuju istana, namun dialihkan ke gedung DPR RI. Bila Anda yang tertinggal dari siaran live tadi dapat melihat gambaran dari awal di mana sejumlah pihak kepolisian mengamankan para pelajar yang mengaku dari Kota Bumi Tangerang, dan kemudian dibawa masuk dalam kawasan Monas.
Namun sayangnya hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait berapa jumlah pelajar yang diamankan, kemudian berasal dari mana lagi. Karena sejauh ini hanya diketahui bahwa dari Tangerang, di mana saya mengetahui tadi pihak kepolisian telah menanyakan kamu berasal dari mana, kemudian para pelajar tersebut berasal dari Kota Bumi, Tangerang. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, Pak. Masyarakatnya ditendang, diintimidasi. Nantikan live update lainnya, suasana terkini dari sekitaran kawasan Patung Kuda, dan berita lainnya di www.tribunjakarta.com. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang hari ini datang ke DPR RI untuk menyampaikan beberapa situasi perkembangan Indonesia, yang dimana hari ini rakyat Indonesia dihadapkan dengan berbagai kebijakan khianat yang dilakukan oleh pemerintahan pusat di bawah pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang pada hari ini juga ada di depan DPR RI untuk melakukan peliputan bahwasanya hari ini dimulailah kemarahan kaum buruh, kemarahan mahasiswa, dan kemarahan kaum tani yang ada di pedesaan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat, di mana baru saja tanggal 1 April pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax. Demikianlah juga akan dilanjutkan dengan kenaikan yang lainnya. Harga Pertalite, harga LPG 3 kg juga akan direncanakan akan dinaikkan. Ketika 1 April kemarin pemerintah melalui Sri Mulyani juga telah menaikkan PPN sebesar. Ini saya di depan saya sejumlah remaja sekitar usia 15 sampai 18 tahun diamankan oleh kepolisian di sekitaran Monas. Diduga mereka merupakan orang-orang yang tidak masuk dalam elemen unjuk rasa. Ini juga ada yang mungkin sekitar usia 13 tahun. Kemudian juga ada perempuan. Ini beberapa juga ada yang memakai baju seragam dari salah satu sekolah. Ini menurut keterangan dari Direktorat Polda Metro Jaya, 2 orang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya karena ketahuan membawa senjata tajam. Ini polisi tengah memeriksa data dari para remaja yang diduga sebagian ini siswa, namun juga ada beberapa yang menurut Direktorat bukan dari elemen siswa ataupun mahasiswa. Nah, rencananya mereka akan didata dulu untuk dipertimbangkan apakah bisa dipulangkan atau ditahan di Polda Metro Jaya. Ini juga tengah pendataan. Merah Tugu Tani. Iya, merah Tugu Tani. Cuma mengunci rumah. Ya, kunci motornya. Dengan penting jenis kunci, Pak. Kunci motor ya. Di motor Honda apa Scoopy? Ini jumlahnya sekitar ada berapa? Ada 20 orang lebih kan? Ini tengah didata. Gue mau transkip dulu. Ya. Mereka diamankan di sekitaran Monas.
Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti handphone untuk mengecek apakah mereka terlibat dalam rencana tindakan anarkis dari aksi unjuk rasa 11 April ini. Menurut keterangan di umum, mereka tidak masuk bagian dari elemen massa pengunjuk rasa yang sudah mengajukan izin. Maka dari itu mereka hanya datang ke wilayah Monas karena mendengar ajakan unjuk rasa di media sosial. Sini aja biar nyambung di sini. Oh, sekolah kejuruan, berarti ada yang dari STM. Itu ya. Pokoknya satu baris itu 10. Sekian laporan saya dari Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Terima kasih. Baik, Monas, inilah suasana di sekitar kawasan Patung Kuda, di mana di depan Monas beberapa pelajar dibawa atau diamankan oleh pihak kepolisian. Ada dua, taruh. Ada dua ini. Woi. Ketinggalan dua. Ada. SMA. Kota Bumi, Garut. Berdasarkan informasi, siswa yang diamankan merupakan pelajar dari SMA Kota Bumi, dari Kota Bumi Tangerang. Namun sejauh ini tim tribunjakarta.com belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, di mana memang tadi sebelumnya juga ada beberapa pelajar yang sempat diamankan di depan IRT Monas. Kemudian tadi beberapa saat lalu juga ada sejumlah pelajar yang diamankan kemudian dibawa masuk ke dalam kawasan Monas. Bagi Tribuners yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa beberapa saat lalu Anda dapat menyaksikan bahwa ada sejumlah pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian. Ini udah berapa ya? Di mana beberapa pelajar diantaranya mengaku berasal dari SMA Kota Bumi Tangerang, dan beberapa lainnya belum diketahui karena informasi yang didapat belum up to date dari pihak kepolisian. Adapun tadi sejumlah pelajar lainnya telah diamankan lebih dulu oleh pihak kepolisian di depan IRT Monas atau di kawasan IRT Monas. Hingga saat ini suasana di kawasan Patung Kuda maupun di sekitaran Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan masih tampak banyak petugas gabungan, terutama dari pihak kepolisian dan pihak TNI yang melakukan penjagaan, di mana mereka akan siap menciduk seperti itu para pelajar yang turut andil dalam aksi demo, karena sebelumnya demo direncanakan bakal dilakukan di kawasan Patung Kuda, kemudian menuju istana, namun dialihkan ke gedung DPR RI. Bila Anda yang tertinggal dari siaran live tadi dapat melihat gambaran dari awal di mana sejumlah pihak kepolisian mengamankan para pelajar yang mengaku dari Kota Bumi Tangerang dan kemudian dibawa masuk dalam kawasan Monas.
Namun sayangnya hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait berapa jumlah pelajar yang diamankan, kemudian berasal dari mana lagi. Karena sejauh ini hanya diketahui bahwa dari Tangerang, di mana saya mengetahui tadi pihak kepolisian telah menanyakan kamu berasal dari mana, kemudian para pelajar tersebut berasal dari Kota Bumi, Tangerang. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, Pak. Masyarakatnya ditendang, diintimidasi. Nantikan live update lainnya, suasana terkini dari sekitaran kawasan Patung Kuda, dan berita lainnya di www.tribunjakarta.com. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang hari ini datang ke DPR RI untuk menyampaikan beberapa situasi perkembangan Indonesia, yang dimana hari ini rakyat Indonesia dihadapkan dengan berbagai kebijakan khianat yang dilakukan oleh pemerintahan pusat di bawah pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang pada hari ini juga ada di depan DPR RI untuk melakukan peliputan bahwasanya hari ini dimulailah kemarahan kaum buruh, kemarahan mahasiswa, dan kemarahan kaum tani yang ada di pedesaan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat, di mana baru saja tanggal 1 April pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya pertama. Demikianlah juga akan dilanjutkan dengan kenaikan yang lainnya. Harga pertalit, harga LPG 3 kg juga akan direncanakan akan dinaikkan. Ketiga, 1 April kemarin pemerintah melalui Sri Mulyani juga telah menaikkan PPN sebesar 11%, yang mana kemudian semua kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui menteri-menterinya secara nyata semakin memiskinkan rakyat Indonesia. Ibu-ibu, kaum buruh, kaum tani di perkotaan, di pedesaan, dan kaum buruh di perkotaan rela berdesak-desakan, rela tidak menjajankan anaknya untuk membeli yang namanya minyak goreng, kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kedatangan kami dari Serikat Buruh, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, ingin mengingatkan kepada pemerintahan pusat, ingin menyampaikan apa yang kami rasakan sebagai kaum buruh dan mewakili kaum tani di pedesaan, bahwa tidak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi yang tidak mendapatkan tentangan oleh kita semua, kawan-kawan. Jokowi MA, Merdeka Amerika, Jokowi MA, rezim anti rakyat, anti demokrasi. Kawan-kawan sekalian, alasan klasik yang disampaikan oleh pemerintah beralasan kenaikan harga bahan bakar minyak karena alasan tingginya harga minyak dunia. Kita sudah tidak sudi lagi dengan alasan-alasan demikian. Kita sebagai bangsa Indonesia hidup berdiri di negeri yang kaya raya atas sumber daya alam, harus mengalami kelangkaan bahan bakar minyak, bahkan harus impor. Tapi di depan mata kita banyak perusahaan-perusahaan asing milik kapitalis monopoli yang mencapai, yang terus mengeruk dan menghisap minyak bumi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Dipaksa untuk tidak mendapatkan minyak goreng dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah. Di tengah bangsa kita, negara kita mempunyai tanah atau perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Itulah yang menjadikan latar belakang kami hadir di sini mewakili kawan-kawan buruh. Bahwa aksi yang kita awali di depan DPR ini adalah aksi untuk memberikan spirit atau semangat kepada kawan-kawan buruh, terutama organisasi-organisasi buruh yang ada di bawah naungan GSBI untuk melancarkan penolakan di berbagai daerah. Oleh sebab itu, saya hari ini, nama saya Sujak Supriyadi, korlap aksi pada hari ini membuka aksi kita dengan yel-yel imperialisme, feodalisme, kapitalis birokrat, Jokowi MA, Boneka Amerika, Jokowi MA, rezim anti rakyat, anti demokrasi, land reform, tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat, tanah untuk. rakyat. Terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya untuk membuka acara kita, saya panggil perwakilan dari kawan-kawan GSBI Kota Tangerang. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kandung Pak Buruh sekarang juga terima stop PHK dan berikan jaminan kepastian kerja. Karena cabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan seluruh peraturan turunannya. Ketujuh, hentikan seluruh skema. Ya, selamat siang Sobat Warta Kota. Kepada rakyat. Saat ini saya berada di depan gedung DPR. Ya, saat ini terlihat situasi masih lengang di depan gedung DPR. Tampak belum ada mahasiswa yang datang ke depan gedung DPR. Namun tampak dari GSBI atau Gabungan Serikat Buruh Indonesia terlihat sedang menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR. Penolakan kebijakan pemerintah di berbagai negara, di berbagai wilayah yang ada organisasi kita. Ya, tampak sejumlah demonstran dari GSBI atau Gerakan atau Gabungan Serikat Buruh Indonesia sedang menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR. Ya, aparat kepolisian terlihat sedang berjaga. Ya, terlihat sejumlah demonstran dari GSBI sudah menghentikan aksinya.
Ya, sekian laporan langsung dari depan gedung DPR Jakarta. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ya, hingga saat ini mahasiswa belum ada yang datang ke depan gedung DPR. Hanya terlihat dari GSBI, yaitu Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yang menyuarakan pendapatnya tadi. Dan situasi saat ini masih lengang seperti itu. Bagaimana suasana di sekitar kawasan Patung Kuda di mana di depan Monas? Beberapa pelajar dibawa atau diamankan oleh pihak kepolisian. Ada dua, ada dua ini. Woi. Ketinggalan dua. Udah. SMA. Berdasarkan informasi, siswa yang diamankan merupakan pelajar dari SMA Kota Bumi, dari Kota Bumi Tangerang. Namun sejauh ini tim tribunjakarta.com belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, di mana memang tadi sebelumnya juga ada beberapa pelajar yang sempat diamankan di depan IRT Monas. Kemudian tadi beberapa saat lalu juga ada sejumlah pelajar yang diamankan kemudian dibawa masuk ke dalam kawasan Monas. Bagi Tribuners yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa beberapa saat lalu Anda dapat menyaksikan bahwa ada sejumlah pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian, di mana beberapa pelajar diantaranya mengaku berasal dari SMA Kota Bumi Tangerang. Dan beberapa lainnya belum diketahui karena informasi yang didapat belum up to date dari pihak kepolisian. Adapun tadi sejumlah pelajar lainnya telah diamankan lebih dulu oleh pihak kepolisian di depan IRT Monas atau di kawasan IRT Monas. Hingga saat ini suasana di kawasan Patung Kuda maupun di sekitar Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan masih tampak banyak petugas gabungan, terutama dari pihak kepolisian dan pihak TNI yang melakukan penjagaan, di mana mereka akan siap menciduk seperti itu para pelajar yang turut andil dalam aksi demo, karena sebelumnya demo direncanakan bakal dilakukan di kawasan Patung Kuda. Kemudian
menuju istana namun dialihkan ke gedung DPR RI. Bila Anda yang tertinggal dari siaran live tadi dapat melihat gambaran dari awal di mana sejumlah pihak kepolisian mengamankan para pelajar yang mengaku dari Kota Bumi Tangerang dan